saudara-saudariku yang terkasih, gambaran kebun anggur itu mau memberikan penegasan bahwa hati kita ini menjadi lahan tempat bertumbuhnya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang keluar dari diri kita itu bersumber dari Allah, sehingga kita mewariskannya di dalam kehidupan keluarga, men-sharingkannya di dalam kehidupan pergaulan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 10 Maret 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga tapas suci ini membersihkan kami, agar dengan hati murni kami mencapai keselamatan kekal. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Dilanjutkan dengan ayat 45 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, damai Kristus menyertai kita. Seperti pada hari Rabu yang lalu, pada Rabu Abu, kita dihadapkan dengan penderitaan. Yusuf, putra kesayangan Yakub, dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Ia menjadi pralambang Yesus yang dikhianati Yudas. Itulah yang digambarkan oleh Yesus dalam sebuah cerita biasa yang mengarahkan mereka yang terbuka untuk bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, perlu adanya pertobatan karena dosa-dosa kita, supaya kita berbalik kepada cinta kasih Allah dan berbalik untuk mengasihi sesama kita. Saudara-saudari, dalam tiap hati kita tertanam kemampuan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita yang juga sama-sama dikasihi oleh Allah. Mengapa demikian? Tujuan hidup kita, Allah mengasihi kita. Tujuan hidup kita, supaya kita juga bisa mengasihi sesama, bersumberkan pada cinta kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita menolak untuk mengasihi Allah, maka kita menolak jati diri kita sebagai citra Allah. Bila kita mau mengasihi Allah dan mengasihi mereka yang dikasihi Allah, maka semakin bersinarlah jati diri kita. Saudara-saudari, kita ini citra Allah, kita ini gambar dari Allah. Berpikir, merasakan dan bertindak berdasarkan apa yang sudah dipikirkan Allah, dirasakan sekaligus yang diperbuat Allah terhadap diri kita. Sang Juru Selamat menjadi teladan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, gambaran kebun anggur itu mau memberikan penegasan bahwa hati kita ini menjadi lahan tempat bertumbuhnya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang keluar dari diri kita itu bersumber dari Allah, sehingga kita mewariskannya di dalam kehidupan keluarga, men-sharingkannya di dalam kehidupan pergaulan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kesempatan bagi kita untuk memurnikan hati kita di dalam laku tapa, dengan tujuan supaya kita semakin merasakan kehadiran Yesus di dalam diri kita dan juga semakin peduli terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, jaminan keselamatan abadi telah kami terima. Semoga keselamatan itu kami kejar dengan segala daya upaya hingga akhirnya kami rebut berkat bantuan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.